Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas IPA 2 mata kuliah Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan akan melaporkan hasil praktikum kami berkaitan dengan hukum Faraday. Dengan anggota kelompok Arwin Puji Rahayu dengan NPM 007, Habibah Adelina Septin 031, Hana Fatimah 052, dan Fajar Maulana 067. Nah, kemudian untuk topik pembahasan pada praktikum ini yaitu berkaitan dengan hukum Faraday dengan PET simulasi. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh dari jumlah lilitan tembaga terhadap nyala lampu yang dihasilkan. Kedua, mengetahui pengaruh dari kecepatan magnet terhadap lilitan tembaga. Ketiga atau terakhir yaitu mengetahui pengaruh pertukaran kutub terhadap sifat listrik yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk landasan teorinya, yaitu hukum Faraday merupakan hukum dalam ilmu kimia yang ditemukan oleh Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris. Hukum Faraday memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu kumparan bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor dan pada kumparan tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Sedangkan yang dimaksud dengan fluks yaitu banyaknya jumlah garis gaya yang melewati luasan suatu bidang yang tegak lurus garis gaya magnetik. Percobaan yang dilakukan oleh Faraday yaitu dengan mengambil sebuah magnet dari sebuah kumparan yang terhubung ke galvanometer atau alat untuk mengukur keberadaan arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Mulanya, magnet diletakkan agak berjauhan dengan kumparan, sehingga tidak ada defleksi dari galvanometer. Jarum pada galvanometer tetap menunjukkan angka 0. Ketika magnet bergerak masuk ke dalam kumparan, jarum pada galvanometer juga bergerak menyimpang ke satu arah tertentu atau ke kanan. Pada saat magnet didiamkan pada posisi tersebut, jarum pada galvanometer bergerak kembali ke posisi 0. Namun, ketika magnet digerakkan atau ditarik menjauhi kumparan, terjadi defleksi pada galvanometer. Jarum pada galvanometer bergerak menyimpang berlawanan dengan arah sebelumnya atau ke kiri. Pada saat magnet didiamkan lagi, jarum pada galvanometer kembali ke posisi 0. Demikian juga apabila yang bergerak adalah kumparan. Tetapi, magnet pada posisi tetap, galvanometer akan menunjukkan defleksi dengan cara yang sama. Dari pejawaban Faraday tersebut juga ditemukan bahwa semakin cepat perubahan medan magnet, semakin besar pula gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday kedua. Yaitu alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada smartphone atau PC, kemudian PET simulation, dan yang terakhir alat tulis. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pada percobaan pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian buka web simulasi dengan membuka web Physics Simulation atau dapat langsung melalui link berikut. Kemudian klik hukum Faraday, pilih gambar simulasi paling atas, pilih opsi 2 jenis lilitan, masukkan magnet dengan lambat ke lilitan tembaga yang sedikit. Kemudian masukkan magnet dengan cepat ke lilitan tembaga yang sedikit. Lakukan hal yang sama ke lilitan tembaga yang memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak. Selanjutnya, percobaan kedua. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Buka web simulasi dengan membuka web Physics Simulation atau dapat langsung melalui link berikut ini. Selanjutnya, klik hukum Faraday, pilih gambar simulasi paling atas, pilih opsi 1 jenis lilitan, masukkan magnet menuju lilitan, putar kutub magnet, kemudian masukkan magnet menuju lilitan dengan kecepatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas IPA 2. Nah, di sini kami akan melakukan percobaan mengenai hukum Faraday menggunakan PET Colorado. Nah, selanjutnya pada layar telah tersaji sebuah simulasi mengenai hukum Faraday. Nah, pada kali ini kita akan menguji
dua percobaan, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari jumlah lilitan tembaga terhadap nyala lampu yang dihasilkan, serta untuk mengetahui pengaruh dari kecepatan magnet terhadap nyala lampu yang dihasilkan. Nah, pada gambar ini telah tersaji dua kumparan. Yang pertama ada kumparan dengan lilitan sedikit, dan ini terdapat kumparan dengan lilitan yang banyak. Nah, untuk melakukan percobaan, maka kita akan mencoba memasukkan magnet ke dalam kumparan yang lebih sedikit terlebih dahulu dengan kecepatan lambat, kemudian dilanjutkan ke kumparan yang lebih banyak dengan kecepatan lambat juga. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika magnet dimasukkan ke kumparan yang lebih sedikit dengan lambat, maka nyala lampu yang dihasilkan sedikit atau dengan kata lain redup. Kemudian kita akan mencoba memasukkan magnet ke kumparan yang lebih banyak dengan kecepatan lambat. Kemudian kita coba sekali lagi. Nah, dari percobaan kedua ini dapat dilihat bahwa nyala lampu ketika magnet dimasukkan di kumparan dengan lilitan yang banyak, nyala lampu lebih terang daripada ketika magnet dimasukkan pada kumparan dengan lilitan yang lebih sedikit. Baik, yang selanjutnya kita akan mencoba memasukkan magnet ke kumparan yang lebih sedikit terlebih dahulu dengan cepat. Kemudian kita akan melihat nyala lampu yang dihasilkan. Nah, seperti yang terlihat bahwa ketika magnet dimasukkan ke kumparan dengan lilitan yang sedikit dengan cepat, maka nyala lampu yang dihasilkan lebih besar daripada ketika magnet dimasukkan secara lambat. Kemudian kita akan mencoba pada lilitan yang lebih banyak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nyala lampu yang dihasilkan lebih terang daripada ketika magnet dimasukkan ke kumparan ini dengan kecepatan yang lambat. Nah, dari kedua percobaan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa jumlah lilitan serta kecepatan magnet dapat mempengaruhi nyala lampu. Terima kasih. Baik, untuk praktikum yang ketiga yaitu mengenai pengaruh kutub medan magnet terhadap nilai tegangan. Untuk hipotesisnya yaitu apabila kutub selatan dimasukkan kepada kumparan, maka nilai tegangan akan bernilai positif. Kemudian jika kutub utara dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kumparan, maka nilai tegangan akan bernilai negatif. Baik, mari kita simulasikan. Di sini dapat kita lihat bahwa kutub selatan itu menghadap kepada kumparan, kemudian kita masukkan, maka tegangan akan bernilai positif. Kemudian jika kita balik, yang mana kutub utara itu menghadap kepada kumparan, kemudian kita masukkan ke dalam kumparan, maka tegangan akan bernilai negatif. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Pada percobaan hukum Faraday yang pertama, dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah lilitan tembaga dan pengaruh kecepatan magnet terhadap nyala lampu yang dihasilkan. Percobaan tersebut menghasilkan data bahwa jumlah lilitan dan kecepatan magnet dapat berpengaruh pada nyala lampu. Ketika lampu dimasukkan ke dalam lilitan yang berjumlah sedikit dengan kecepatan lambat, maka nyala lampu yang dihasilkan akan redup. Akan tetapi sebaliknya,
ketika lampu dimasukkan ke dalam lilitan secara cepat, maka nyala lampu yang dihasilkan akan lebih terang. Percobaan berlanjut pada lilitan tembaga yang berjumlah banyak. Percobaan menunjukkan bahwa ketika magnet dimasukkan ke dalam lilitan jenis ini, baik secara cepat maupun secara lambat, nyala lampu yang dihasilkan lebih terang daripada saat magnet dimasukkan ke dalam lilitan yang berjumlah sedikit. Akan tetapi, sama seperti halnya data yang diperoleh dari percobaan pada lilitan sedikit, nyala lampu yang dihasilkan tetap lebih terang ketika magnet dimasukkan secara cepat pada lilitan banyak. Percobaan ketiga, percobaan yang dilakukan untuk mensimulasikan pengaruh kutub medan magnet terhadap nilai tegangan. Percobaan tersebut merupakan pembuktian tentang adanya pengaruh kutub medan magnet terhadap nilai tegangan, di mana kutub utara dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kumparan, maka nilai tegangan akan bernilai negatif. Sebaliknya, jika kutub selatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kumparan, maka nilai tegangan akan bernilai positif. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga yang kelompok kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.